Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izinnya tabaraka wa ta'ala kita dipertemukan di masjid dan di majlis ini dalam rangka tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, ingat mengingatkan dalam menggapai kebenaran dan ingat mengingatkan dalam menetapi kesabaran, dengan mengkaji kitab dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah, At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Yaumil Akhirah, yakni peringatan dan persiapan menuju alam akhirat yang kekal, yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di malam ini kita sampai pada bab ma ja'a fi busyral mu'min fi qabrih. Ini berkisar halaman 400-an. Kitabnya 1400-an. Kurang 1000 halaman. Ala kulli hal, ini dengan kita mengkaji semacam ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah keimanan di atas keimanan yang ada, dan mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan kita di antara hambanya yang bisa mendengarkan kalimat yang baik kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Allahumma amin. Bab berkenaan dengan kabar gembira untuk orang yang beriman kala di dalam kubur. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar di sini tadinya seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam dan baik keislamannya. Ya, sehingga disebut al-Ahbar. Al-Ahbar yang maksudnya mantan pendeta, maksud gitu. Kalau untuk zaman sekarang. Jadi beliau meriwayatkan bahwasanya apabila idza wudi'a al-'abdus salih, bila seorang hamba yang baik diletakkan di dalam kuburnya, maka yang menjadi temannya adalah amal-amal solehnya kala di dunia. Datang amal-amal soleh tersebut. Kemudian datang pula malaikat azab yang ada di kedua kakinya, ya, menghampiri si mayat atau jenazah yang baru ini. Ya, pada saat demikian fataqulus salah ilaikum an. Ya, pada saat demikian maka dikatakan, ya, coba datangi mayat ini. Ya, salat ini dari pahala-pahala salat si mayit ini mendatangi orangnya yang rajin salat kala di dunia. Fayatunahu min qibali ra'sih. Kalau tadi di malaikat di kakinya, maka salat-salat tadi pahalanya datang yang ada atau menemani di sebelah kepala mayit. Kemudian dikatakan pada puasa sama, ya. Jadi kalian, maksudnya puasa-puasa kalian akan menemani kalian. Ya. Kemudian dikatakan pada yang akan menyiksa si mayit itu, akan menghisap, kalian tidak ada jalan untuk menyiksanya. Karena dia kala di dunia dhama'a lillahi azza wa jalla. Dari umurnya dia berlapar-lapar, berhaus-haus dengan puasa. Ya. Tadi pahala salatnya datang, pahala puasanya datang. Ya. Kemudian didatangi lagi dengan yang berhaji.
dalam tanda kutip haji di sini maksudnya jihad juga. Karena haji itu adalah jihad harta, jihad tenaga. Ya, apalagi zaman dahulu kala ya. Sungguh kata pahala jihad atau pahala haji yang mengatakan orang ini kala hidupnya telah berdiri tegak. Dia penat dengan berdirinya, kaki-kakinya. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak bisa untuk menjamahnya. Kala akan mengadab yakni si mayit tadi. Kemudian didatangi mayit ini mau disiksa dari sisi tangannya, kedua tangannya. Ya. Maka datang pahala-pahala sedekah dia. Ya, mendekati dari si jenazah ini. Kemudian Pak sedekah itu mengatakan kuffu an sahibi. Fakam min sadaqatin kharajat min hatainil yadain. Jangan jamah, jangan sentuh sahabatku ini. Karena telah banyak dari kedua tangannya keluar berupa sedekah kalau dia masih hidup. Ya. Dia dalam memberi karena berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kalian tidak ada jalan untuk menyiksa dari sisi tangannya. Ya. Kemudian dikatakan pada jenazah ini, tadi mau didekati dari kepalanya, ada pahala jihadnya, kemudian dari badannya ada pahala hajinya, ya, ada pahala dari tangannya berupa sedekah, kemudian pahala puasanya, sampai dikatakan pada mayit itu, ya, dikatakan apa? Hani'an tibta hayyan wa tibta mayyita. Selamat, selamat engkau di masa hidupmu baik, sehingga pada saat sekarang ini, saat engkau sudah menjadi mayit jenazah, engkau juga dalam keadaan baik. Ya. Nah, ini kabar gembira sekali lagi sebagaimana dinyatakan Imam Al-Qurtubi rahimahullah bagi mereka yang memanfaatkan amal-amal soleh dengan anggota badannya. Ya. Makanya kata beliau keterangannya di sini, hadza liman akhlasa lillah fi amalih. Ini semua bagi yang ikhlas amalnya karena Allah. Dia jujur pada Allah Ta'ala dengan ucapan dan perbuatannya. Ya. Jadi sehingga tumbuhnya baik. Orang ini dari sejak kecil termasuk kala sendirian maupun di depan halayak orang banyak. Ya. Sehingga amal-amalnya membantu dia, membela dia dari malaikat yang akan menyiksa. Ya. Karena dikatakan apa? Keadaan manusia bermacam-macam, urusan keikhlasan dalam beramal. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urusan apa ini? Amal saleh ini masih kala di dalam kubur ya. Belum lagi nanti kalau hisab, lain lagi. Jadi karenanya apa? Di sini merupakan kabar gembira sekali lagi bagi yang banyak amal saleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan ujian di dalam kuburan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita dari Yahud, mengatakan kepadanya, innakum tuftanuna fil kubur. Si wanita Yahudi ini mengatakan, kalian diuji di dalam kubur. Maka Rasulullah SAW menyatakan, innama tuftanu Yahud.
sungguh yang akan disiksa itu adalah orang-orang Yahudi di dalam kubur. Ya. Kemudian beberapa malam setelah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftaduna fil kubur." Ya, Nabi SAW kemudian mendapat wahyu bahwasanya apa? Kalian bukan cuma bangsa Yahud, tapi kalian juga akan dites dalam kubur itu, diuji, ditanya. Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah itu aku mendengar Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ya, dan ini sebagaimana dalam sunnah Nabi SAW, jadi ditekankan pembacaannya itu habis tasyahud. Setelah baca fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Nah ini. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa di dalam kubur. Ya, dari fitnah cobaannya di dalam hidup maupun di saat kematian. Ya, dan juga fitnah terakhir di akhir zaman yaitu kala munculnya Dajjal. Karena apa? Yang nutut dengan masanya Dajjal adalah orang-orang yang jelek. Ya. Jangan seperti orang sekarang penasaran dengan Dajjal ya, sampai difilmkan ya. Itu sejelek-jelek apa? Manusia yang nutut dengan zamannya Dajjal. Ya. Karena apa? Dajjal itu ya bentuknya jelek, ya, dikatakan matanya picek sebelah. Ya. Kemudian ujiannya diantaranya kepada manusia, ya ibaratnya seperti orang-orang terperangah dengan tingkahnya Dajjal. Nuding ke langit, turun hujan, turun seketika. Nuding ke tanah, ayo tumbuh, tumbuh. Ya, mungkin ya lebih dari tukang sihir atau apa ya, dukun gitu. Karena ini seketika langsung, orang dikira, wah ini mukjizat ini. Padahal sudah tidak ada nabi lagi. Nah itu makanya disebut fitnah Al-Masih Dajjal. Al-Masih kalau dia ngusap sesuatu yang apa dia mau orang sakit bisa sembuh, bahkan ya itu. Sebagaimana Isa alaihi salam. Dikhawatirkannya orang tidak kuat, na'udzubillah, banyak yang tergelincir mengira Dajjal itu nabi. Ya. Jadi, ma'asyar muslimin rahimakumullah, itulah tentang riwayat yang satu ini. Ya. Karena ungkapan dari apa? Nabi SAW sendiri justru Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kalau umatnya, kita ini semua juga akan ditanya, bukan cuma Yahud. Ya. Adapun orang munafik dan orang yang ragu-ragu, ketika didatangi oleh malaikat ditanya, ya, maka dia akan mengatakan apa? La adri. Tidak tahu ya, tidak tahu. Katanya orang-orang, jawabnya begitu. Tapi kalau orang yang beriman dan yakin, ya, maka akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam kubur itu. Ya. Orang yang kafir apalagi yang ragu-ragu juga mengatakan katanya orang gitu. Na'udzubillah. Ya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ya berlindung tadi dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, dalam riwayat min adzabin nar, ya, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baik, berikutnya bab tentang binatang yang mendengar siksa kubur. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala maha mengetahui hambanya.
Semua makhluk bisa mendengar apa yang disiksa dalam kubur kecuali ats-tsaqalain. Ats-tsaqalain itu maksudnya jin dan manusia. Kalau diperdengarkan mungkin kita tidak tidur. Mungkin kita kepikiran terus. Ya. Maka yang dibuat mendengar adalah al-bahaim. Apa al-bahaim? Binatang ternak. Yang dimaksud al-bahaim yaitu binatang ternak. Jadi dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersandar di salah satu dinding dari Bani Najjar. Ya, beliau di atas baghlah atau di atas keledainya. Kami para sahabat di sekitar beliau. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi SAW mendapati ada kuburan. Beliau bertanya, "Man ya'rifu ashab hadhil akbar?" Siapa dari kalian yang tahu para penghuni kuburan ini? Dari sahabat yang mengatakan, "Ana." Saya Rasulullah maksud. Ya. Nabi tanya, "Mata haula?" Kapan mereka itu meninggal? Sahabat tadi mengatakan, "Matu fil isyraq." Jadi mereka itu matinya dalam keadaan berbuat syirik. Belum mengenal tauhid. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha." Sungguh umat ini diuji di dalam kuburnya. Falaula an la tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'. Kalau sekiranya kata Nabi SAW, kalian nanti tidak bakal kabur, ya, kalian saling dorong-mendorong, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan untuk kalian bagaimana azab kubur itu. Seperti yang aku dengar. Ya, itu dalam riwayat Nabi SAW menyatakan demikian. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan bahwa ada dua orang wanita yang sudah tua renta dari Yahud Madinah. Kemudian kedua yang mengatakan penduduk kubur itu akan disiksa di kuburan mereka. Kata Aisyah, aku membantah, kalian bohong, kalian berdua bohong. Ya. Sampai kata beliau ketika kedua Yahudiyah ini keluar, aku datang menemui Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi ada dua orang wanita Yahudiyah mengatakan apa? Bahwa para penghuni kubur disiksa di dalam kubur." Maka Nabi SAW menyatakan sadaqata. Keduanya jujur, benar ungkapannya. Ya. Orang-orang dalam kuburan itu ada yang disiksa dan didengar oleh binatang ternak. Ya. Maka setelah itu kata Aisyah, tidaklah aku mendengar Rasulullah SAW setiap kali sholat, melainkan di akhirnya beliau berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berlindung dari siksa kubur di sini di antara sunnah Nabi SAW. Makanya kadang ya kita ini kalau sholat berjamaah mungkin ada sebagian imam yang tidak baca ini. Itu sangat disayangkan. Ya. Berarti kalau kita yang tahu dan hafal, diusahakan baca itu. Karena telat sedikit tidak apa-apa insya Allah. Ya. Apalagi terkadang misalnya yang muda-muda. Kadang cepat ya mungkin pas salat, apalagi pas terakhir-terakhirnya. Sayang, jangan dilewatkan. Itu kalau salat berjamaah. Kalau salat sendirian lebih tenang lagi biasanya. Kita tahu tentang diri kita sendiri. Sehingga jangan dilewatkan doa tadi.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qurtubi di sini menyatakan bahwa Allah menutupi ya manusia tidak diperdengarkan siksa kubur. Merupakan kelembutan dari Allah taala. Karena khawatir manusia ini takutnya keterlaluan. Ya. Bahkan kalau tahu ada siksa kubur, mungkin tidak akan menguburkan saudaranya. Mau naruh mayit ke mana? Liang lahat, ke kuburan tidak mau. Karena takut kena siksaan. Itu kalau manusia bisa mendengar. Ini kata para ulama. Makanya Allah Ta'ala membuat manusia tidak mendengar. Ya. Bahkan boleh jadi ada yang binasa. Begitu mendengar artinya pingsan atau mungkin ya mati mendadak. Karena lemahnya pertahanan manusia. Bagaimana perumpamaannya di sini? Kalau seseorang mendengar petir saja atau ada gempa, la samahallah, berkekuatan dahsyat, maka kita akan melihat orang-orang apa? Ada yang pingsan, ada yang bagaimana lagi kalau mendengar pas malaikat istilahnya menggunakan palu menyiksa mayit dalam kuburnya. Ya. Walau sami'ahal insan la sa'iqa, kata Nabi. Sekiranya manusia mendengar, dia pasti akan meninggal atau pingsan, ya. Ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu bagi orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya. Ya, disebabkan karena dosa dan yang lain. Bagaimana dengan yang memang dihinakan, yakni memang istilahnya diincar karena perbuatannya di dunia. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari hal ini dan diampuni olehnya tabaraka wa taala. Allahumma amin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan di sini ada istilah hikayah atau kisah nyata bahasa sekarangnya. Kisah nyata di kota Al-Madinah bahwasanya ada seorang dan dia tadinya min ahli ilm. Di antara orang yang berilmu dan beramal, rahimahullah. Kala orang-orang menguburkannya setelah meninggal dunia, ya, di desa mereka, di sini dikatakan min syarqi Ishbilia. Imam Al-Qurtubi itu dari Cordoba. Cordoba sekarang itu namanya Cordoba dari Qurtubi. Iya. Kan di Spanyol. Ada daerah juga nama-namanya Islami sebenarnya, Ishbilia. Ya, Ghernato disebut Granada, gitu ya. Ini yang Ishbilia. Ini di sebelah timur dari daerah Andalusia. Tatkala orang-orang selesai dari menguburkan seseorang, ya, mereka pun berbincang, ya, berbincang. Kemudian ada binatang di sisi kuburan itu, ya. Dabbah di sini dikatakan bisa kuda atau sejenisnya, keledai. Ya. Ternyata keledai ini begitu ada jenazah baru itu tadi mendekat seolah nguping ke areal kuburan yang baru.
Ya, seolah binatang tersebut, kata perawi ini, mendengar dari suara yang ada di dalam. Kemudian setelah itu lari lagi. Ya. Kemudian mendekat lagi, penasaran lagi. Seolah kupingnya mendengar sesuatu. Demikian beberapa kali kuda itu mondar-mandir di kuburan yang baru. Kemudian dikatakan apa? Oleh Abdul Hakam rahimahullah, beliau kemudian menyebutkan kalau ada siksa kubur. Dan Nabi SAW menyatakan, innahum la yu'adzabuna azaban tasma'uhul bahaim. Kalian akan disiksa dengan siksa yang didengar oleh binatang-binatang ternak. Ya, demi Allah, kata perawi di sini, ya, dari situ saya mengetahui mengenai perkara mayit tersebut. Ya, bahwasanya yang dimaksud dengan azab kubur ya begitu. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Binatang yang sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, mendengar kala penghuni kubur itu disiksa. Kemudian berikutnya, bab berkenaan dengan mayit juga mendengar ucapannya orang yang hidup. Ya, mayit mendengar ucapan orang yang hidup. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah menceritakan tentang kejadian usai perang Badar. Usai apa? Perang Badar. Ya. Kata Umar radhiyallahu an, sebelum mulai perang, Rasulullah nunjuk, ini nanti tempat matinya disebutkan fulan, fulan. Ya. Ya, di antaranya di sini Abu Jahal ibn Hisham, di sini matinya Umayyah ibn Khalaf, di sini Utsbah ibn Rabi'ah, di sini Syaibah ibn Rabi'ah. Disebutkan nama-nama orang tersebut. Kata Umar radhiyallahu an, benar ternyata. Persis seperti yang Nabi SAW tunjuk tempatnya orang-orang yang mati tersebut tadi. Sampai Nabi SAW mengatakan, ketika mereka semuanya sudah binasa, ya, alaisa qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Rasulullah mengatakan, padahal ini sudah mati semua. Siapa tadi? 4 orang tadi. Abu Jahal ibn Hisham, ya, kemudian Utsbah ibn Rabi'ah dan yang lain tadi, Syaibah ibn Rabi'ah. Dikatakan, bukankah kalian mendapati yang kalian dijanjikan oleh Rabb kalian? Aku sudah mendapat yang dijanjikan Allah, Rabbku. Umar mendengar Rasulullah seolah berbicara dengan mayit. Umar mengingatkan, ya Rasulullah, kaifa yasma'un? Ya Rasulullah, gimana mereka akan dengar? Mereka kan sudah mati. Ya, gimana akan jawab? Mereka sudah jadi bangkai. Ya, Nabi kemudian mengatakan, walladzi nafsi biyadih ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah, kalian tidaklah lebih mendengar kata-kataku ini daripada mereka. Cuma mereka layak diruna an yujibu, tidak bisa menjawab. Mendengarnya, mendengar mayit-mayit itu. Tadi, bangkai-bangkai para musuh Nabi Muhammad SAW yang menentang risalah Allah. Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan agar mereka diseret untuk dimasukkan ke namanya Qalib Badr atau sumur Badr. Ini ibaratnya mereka dibuatkan, digalikan lubang, diseret, dimasukkan ke situ, kemudian ditutup. Karena kalau dibiarkan di atas gimana? Bisa bau busuk, mendatangkan penyakit. Nah, itu yang dilakukan Nabi SAW untuk mereka, orang-orang kafir yang terbunuh di perang. Ya. Adapun firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa mendengar orang-orang yang mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur.
engkau tidak bisa memperdengarkan pada orang yang sudah di dalam kuburnya. Maka tidak ada istilahnya benturan antara hadis dan ayat tadi. Ya, karena penjelasannya di sini Imam Al-Qurtubi menyatakan boleh jadi mereka mendengarkan di satu waktu, kemudian tidak mendengar di waktu yang lain. Ya. Dan ini yang diambil oleh para ulama. Ya. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi menyatakan innahu la yasma' qara'nya adihim. Mayit yang baru itu benar-benar mendengar langkah-langkah kaki atau sandal orang-orang yang menghantarkannya. Ya, termasuk juga bagaimana para malaikat atau dua orang malaikat yang mendatangi kuburan mayit tersebut bertanya padanya dan seterusnya. Ya. Nama asal muslim rahimakumullah. Dalam riwayat Nabi SAW menyatakan, "Ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallim alaihi illa arrafahu wa radda alaihi salam." Ya. Jadi hadis ini maknanya tidaklah ada seorang yang lewat di kuburan saudaranya yang beriman, temannya kalau di dunia, kemudian mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar, ya, minal mu'minin misalnya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu kan doanya. Kalau ada yang ngucapin begitu, maka apa? Arrafahu. Temannya tadi yang sudah dalam kubur mengetahuinya dan menjawab salam dia. Ya, dan menjawab salam dia. Ya. Jadi ini butuh keimanan ya. Istilahnya kita mengimani yang datang dari Nabi SAW. Ya, tanpa harus mereka-reka karena akal manusia tidak akan sampai. Mendapat keterangan dari Nabi seperti ini ya sudah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya tentang firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah akan menetapkan, Allah akan mengokohkan siapa orang-orang yang beriman. Yani maksudnya di sini di surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan untuk orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap kala dia hidup maupun nanti di akhirat. Ya, dan sekali lagi kubur adalah negeri akhirat pertama bagi kita. Ya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, ayat tadi turun berkenaan dengan siksa kubur. Dikatakan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kemudian kalau orang yang beriman akan mengatakan, Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Wa nabiyyi Muhammad, ketika ditanya, siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad. Ah, itulah yang dimaksud di sini. Ya. Wa ma dinuka, dalam riwayat yang ketiga pertanyaannya, agamamu apa? Ya. Jawabnya al-Islam. Ya. Jawabnya al-Islam. Jadi ini nun sewu apa? Saya mendengar kalau apa? Di masyarakat itu tidak bisa membedakan mana organisasi, mana agama. Ketika ditanya agamanya apa? Agamanya apa? Pulau NU. Jawabannya ini kan jawabnya organisasi. Hati-hati nih ya. Jadi ini dari awamnya masyarakat ditanya agama, jawabnya organisasi. Kan parah ini. La haula wala quwwata illa billah, nasallallahu salam. Jadi kita ini ya semuanya muslimin. Kita semuanya memeluk agama Islam. Ya, urusan dunia seperti tadi itu urusan organisasi ya nih. Ya.
Jangan sampai ditonjolkan daripada agama. Ya. Tidak boleh berfanatik dengan itu semua. Tapi kita fanatik yang terhadap agama Allah, yakni Islam. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat disebutkan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an bahwa Nabi SAW menyatakan, "Idza aq'adal mu'min fi qabrihi ata thumma bisyahid, thumma yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Apabila mayit itu didudukkan, dia beriman di dalam kuburnya, orang yang beriman di dalam kuburnya ditanya, didudukkan, ya, dia akan bersyahadat. Dia akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat tadi. Ya. Jadi jawabannya syahadat. Itu orang yang beriman. Makanya itu ibaratnya apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seseorang, misalnya, ini kadang orang sekarang kan, zaman sekarang ini orang tanya, gimana saya tidak bisa bahasa Arab? Ditanya pakai bahasa Arab, man rabbuka? Allah akan mudahkan. Ya, selama dia beriman dengan izin Allah akan dimudahkan. Tapi meski Abu Lahab lahir di Arab, hidup di Arab, mati di Arab, bahasanya bahasa Arab, ya tidak bisa jawab ini. Ya, jadi itu jangan saya berkecil hati karena masalah ini. Barometernya apa yang dilihat adalah imannya. Ya, yang dilihat adalah imannya. Karena berdasarkan hadis tadi, Allah akan berdasarkan ayat tadi dan hadis juga, bahwasanya Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian dalam sebuah riwayat, ketika Nabi SAW menghantarkan jenazah bersama para sahabat, beliau menyatakan, ya ayuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Wahai sekalian manusia, sungguh umat ini akan ditanya orang-orang ini di dalam kuburnya, bila dia sudah dikebumikan. Kemudian sahabat-sahabatnya sudah berpencar, pulang kembali. Didatangkan malaikat padanya. Wa biyadihi mitraq. Malaikat itu ibaratnya di sini menggenggam palu. Tak bisa dibayangkan palunya ini. Ya. Gaib. Kita mengimani. Mayit itu didudukkan. Dikatakan, ma taqulu fi hadzal rajul. Maksudnya Nabi SAW. Apa komentarmu tentang Nabi? Ketika dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadaqta. Ketika jawabannya begini, malaikat itu mengatakan, kau benar, jujur. Ya. Jadi, bagi orang yang kafir, langsung dibukakan pintu neraka untuknya, dikatakan oleh malaikat, ini loh rumahmu, ini loh tempat kembalimu. Karena engkau tidak mengimani Allah Rabbmu, kau kufur padanya. Itulah keadaan orang kafir dan orang munafik di sini dikatakan. Ya, dia ketika ditanya tentang Nabi, la adri, saya tidak tahu. Makanya malaikat kemudian mengatakan, la daraita wa la talait. Ya, kau tidak tahu apa-apa, kau tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Al-Quran. Nah, ini. Bagi yang beriman, dibukakan pintu surga seketika itu. Kemudian dikatakan padanya, ini adalah tempat kembalimu, karena kau dahulu beriman pada Rabbmu. Ya, dan kita berharap di antara mereka, Allahumma amin. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah bagaimana Allah Ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim.
yang tidak beriman padanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk orang-orang yang kafir, mereka di dalam kubur akan disiksa, diuji, dan akan dihinakan serta disiksa. Na'udzubillah. Ya, dan azab kubur itu bukan hanya khusus bagi orang-orang yang kafir, tapi juga orang munafik. Orang munafikin, maksudnya siapa? Mereka adalah orang-orang yang menampakkan Islam, tapi menyembunyikan kekufuran. Itu namanya munafikin, kaum munafikin. Di masa Nabi SAW ada mereka berpura-pura masuk Islam, bersyahadat, tapi di belakang ya mereka kufur. Dan Nabi SAW tahu, tapi belum membiarkan. Karena kalau Nabi ambil tindakan, misalnya dibunuh, orang-orang nanti komentar, wah Muhammad temannya aja sendiri dibunuh. Itu yang dijaga oleh Nabi, ya. Kalimat orang-orang awam itu yang dijaga, jangan sampai. Jadi Nabi membiarkan, padahal Nabi tahu. Contohnya yang disebut Rasul Munafiqin, yakni ketuanya orang-orang munafik di Madinah, yang dikenal namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya, orang ini iri kepada Nabi SAW karena dia itu hampir saja mau jadi raja di Madinah. Mau jadi raja ini. Tahu-tahu Nabi datang. Terus bubar, artinya tidak ada pelantikan. Tidak jadi dilantik sebagai raja di Madinah. Nah, itu terus dendam. Makanya dia berusaha menggembosi para sahabat agar apa? Tidak menyokong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah ma'asyir muslimin rahimakumullah, di antara yang mendapat siksa kubur bukan hanya orang-orang kafir tapi orang-orang munafik juga. Ya, Allahul musta'an. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dalam kehidupan di dunia ini dan juga di negeri akhirat yang pertama, di kuburan sampai dengan di hari kebangkitan kelak. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin ada yang didialogkan sebelum saya tutup.